sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, ibu kota Ukraina, Kiev, sudah berada dalam kepungan pasukan Rusia. Jadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan pasukan Rusia ini cukup luar biasa, terutama di kota Kiev. Banyak para warga mengungsi ke stasiun-stasiun kereta bawah tanah karena di sana lebih aman, dan juga untuk menghindari kerusakan dan kehilangan nyawa yang lebih parah kalau tinggal di gedung apartemen. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri dalam siaran pers terakhirnya mengatakan bahwa ini mungkin kali terakhir Anda melihat saya dalam keadaan hidup. Jadi dia diketahui bersembunyi di suatu bunker rahasia, dan juga keluarganya diketahui tetap berada di Ukraina. Jadi dia dengan gagah tetap berada di ibu kota Kiev dan memimpin perlawanan terhadap pasukan Rusia sambil menempuh jalur diplomatik untuk berunding dengan Vladimir Putin, presiden Rusia. Jadi pihak pemerintah Ukraina sudah mengimbau kepada warganya untuk menyiapkan bom Molotov bila terjadi kontak dengan pasukan Rusia. Jadi mereka mengimbau supaya para warga tetap melawan atas agresi Rusia ini. Sementara itu, ibu kota Kiev sendiri, jembatan utama yang menuju ke kota Kiev dihancurkan oleh para prajurit Ukraina supaya menghalangi jalan masuk tank-tank Rusia. Sementara itu, keadaan di Kiev tambah mencekam dengan tidak adanya mungkin pasokan listrik dan juga air bersih. Sementara itu, banyak warga yang sudah menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang lebih aman dari kota Kiev. Sementara Presiden Vladimir sendiri tetap memimpin perlawanan dari bunker rahasianya. Sementara itu, ratusan brigade Muslim Chechnya pun ikut bersama pasukan Rusia mengepung kota Kiev tersebut. Jadi mungkin tujuan Vladimir Putin ingin menangkap Presiden Volodymyr Zelensky, sama seperti ketika Amerika menangkap Presiden Irak Saddam Hussein atau ketika menangkap pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Dan mungkin rencana Putin ingin mendudukkan kembali mantan presiden Ukraina yang pada tahun 2013 digulingkan karena dia pro-Rusia, sehingga akhirnya Rusia menyerang semenanjung Crimea pada tahun 2014 dan mendudukinya sampai sekarang. Jadi Presiden Volodymyr sendiri juga sedang meminta bantuan kepada kelompok yang bernama Bucharest Nine, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari bekas anggota Pakta Warsawa untuk berunding.